Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadhan Indra Wasita Pratama, NP452. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil ujian saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Mediasi. Yang pertama ada satu, kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Kedua, budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi kerja. Ketiga, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Empat, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Lima, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, kita akan memasukkan ini X1-nya terlebih dahulu. Kita akan blok semua, lalu kita akan pindah ke sini, yaitu X2-nya, yaitu variabel Z, yaitu variabel Y. Nah, setelah itu kita akan melabeli nama dengan X1 kepemimpinan. X2-nya budaya astagfirullah, mohon maaf. Budaya organisasi. Nah, itu di variabel Z-nya yaitu motivasi kerja dan variabel Y-nya kinerja karyawan. Nah, kita akan menghubungkan di kepemimpinan, dihubungkan ke kinerja karyawan, budaya organisasi kita hubungkan ke kinerja karyawan, budaya organisasi kita hubungkan ke motivasi kerja, kepemimpinan akan kita hubungkan ke motivasi kerja kita hubungkan ke kinerja karyawan. Selanjutnya kita akan menghitung algoritma PLS, yaitu kita akan menghitung. Nah, kita akan menuju ke order loading, yang dimana berdasarkan hasil order loading seluruh indikator pada variabel efisiensi produksi, variabel budaya organisasi, variabel budaya organisasi, kepemimpinan, kinerja karyawan dan motivasi kerja memiliki nilai loading di atas 0,70 sehingga dinyatakan valid. Maka dari itu yang berarti instrumen pengukuran pada penilaian ini sudah cukup baik dan handal. Dengan demikian model pengukuran dinyatakan layak dan analisis dapat dilanjutkan ke pengujian model struktural yaitu uji hipotesis. Jadi kita akan uji ke validitas. Di sini bisa kita lihat pada setiap konstruk menunjukkan hasil yang baik untuk mendukung validitas diskriminan. Secara teori suatu konstruk dinyatakan memiliki validitas yang dimana nilai AV memiliki lebih dari 0,50 pada output nilai AV untuk budaya organisasi sebesar 0,681, kepemimpinan 0,763, kinerja karyawan 0,713, motivasi kerja 0,645. Yang artinya masing-masing konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varian indikator-indikatornya sehingga setiap konstruk cukup mewakili indikator yang mengukurnya secara teoritis dapat dibedakan dari konstruk lainnya. Dengan demikian berdasarkan nilai AV, model telah memenuhi persyaratan untuk validitas diskriminan yang baik. Selanjutnya kita akan menuju ke validitas diskriminan. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai akar kuadrat AV untuk setiap konstruk lebih besar dibandingkan korelasi antara konstruk di baris atau kolom yang sama. Bisa dilihat dari nilai-nilai tersebut, maka menunjukkan bahwa masing-masing konstruk lebih erat dengan indikatornya sendiri dibandingkan dengan konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminan dalam model telah terpenuhi dan setiap variabel lain benar-benar mempresentasikan konsep yang berbeda satu sama lain.
Selanjutnya kita akan kembali ke reliabilitas konstruk. Di sini kita akan lihat di Constraint-nya ini. Pada output menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik. Variabel budaya organisasi memiliki nilai core bits alpha yaitu 0,843, kepemimpinan yaitu 0,895, kinerja karyawan yaitu 0,865, motivasi kerja yaitu 0,816. Selanjutnya kita pergi ke sini, kita akan mengukur strukturalnya. Di sini kepemimpinan mempunyai nilai terhadap kinerja karyawan yaitu 0,382. Selanjutnya di budaya organisasi memiliki nilai kinerja karyawan di angka 0,293. Di sini motivasi kerja motivasi kerja memiliki koefisien nilainya yaitu 0,322. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai R kuadrat motivasi kerja yang dimana 0,995 yang artinya 99,5%. Misalnya ada nilai kinerja karyawan yang dimana 0,976 yang artinya 97,6%. Selanjutnya kita akan menghitung blood spring-nya. Nah, di sini budaya organisasi kinerja karyawan berpengaruh kinerja karyawan memiliki nilai 0,293, T statis ya 163 dan P value-nya 0,009 yang artinya tidak signifikan secara langsung, otomatis belum terbukti berpengaruh pada kinerja karyawannya. Selanjutnya sini ada budaya organisasi berpengaruh pada motivasi kerja yang memiliki nilai 0,907 dan 39,626 yang artinya signifikan positif. Otomatis budaya organisasi terbukti meningkatkan motivasi kerja. Selanjutnya di sini kepemimpinan kinerja karyawan, pembangunan kinerja karyawan. Di sini memiliki nilai 0,382 dan 7,469 yang artinya signifikan positif. Semakin tinggi kepemimpinan maka semakin tinggi pada kinerja karyawannya. Selanjutnya di sini ada kepemimpinan motivasi kerja yang memiliki nilai 0,93, 0,093 dan 3,94 yang artinya signifikan positif. Semakin tinggi kepemimpinan maka semakin tinggi pula motivasi kerjanya. Yang terakhir yaitu motivasi kerja dan kinerja karyawan yang memiliki 0,322 dan 0,78 yang artinya tidak signifikan secara langsung, otomatis belum terbukti berpengaruh pada kinerja karyawan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.